Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi Rasulullah ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Apa kabarnya anak-anak ustadz sekalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu, dan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak ustadz, sekarang kita akan membahas soal-soal yang bersangkutan atau yang berhubungan dengan getaran dan gelombang, ya. Jadi harapannya anak-anak ustadz sekalian bisa mengikuti pelajaran daring ini ya. Harapannya anak-anak ustadz sekalian bisa mengikuti pelajaran online ini dengan baik ya, dengan jujur dan dengan penuh tanggung jawab ya. Nah, setelah ini nanti kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan getaran dan gelombang. Nah, di akhir videonya nanti Ustadz akan ngasih kalian soal yang mana soal tersebut sama persis dengan soal yang kita bahas, namun cuman beda angkanya saja ya. Jadi harapannya anak-anak Ustadz bisa mengikuti dan memahami ya contoh-contoh yang Ustadz berikan ini. Karena nanti di akhir video Ustadz akan memberikan kalian semacam pretest ya. Jadi Ustadz mau mengukur kemampuan kalian memahami video pembelajaran yang sudah Ustadz buat ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan kita ya. Pembahasan bentuk soal pertama ya. Contoh soal yang pertama. Nah, ini dia contoh soalnya ya. Suatu gelombang memiliki panjang 0,75 meter dan cepat rambatnya adalah 150 meter per sekon. Nah, pertanyaannya, hitunglah frekuensinya. Nah, di sini diketahui ada beberapa poin yang kita ketahui di sini adalah panjang gelombangnya ya. Panjang gelombangnya adalah 0,75 meter ya. Kemudian cepat rambat juga diketahui yaitu sebesar 150 meter per sekon. Cepat rambatnya adalah 150 meter per sekon. Jadi ditanya adalah F atau frekuensinya ya. Nah, bagaimana Ustadz kita mencari frekuensinya? Nah, untuk mencari frekuensinya ya, di sini kita ketahui ada lambda dan V-nya. Sebagaimana yang pernah Ustadz jelaskan di video sebelumnya, bahwa V atau kecepatan itu bisa dicari dengan lambda dikali dengan F ya. V sama dengan lambda dikali dengan F atau frekuensi. Maka frekuensinya nanti dibalik ya. Frekuensinya nanti V dibagi dengan lambdanya. Jadi atau kita masukkan dulu soal-soal apa? Kita masukkan dulu nilainya juga sama aja nanti ya. Ini sudah ada rumusnya yaitu V sama dengan lambda kali F. Maka V-nya 150 ya. Ini ya, V-nya 150. Kemudian lambdanya 0,75 kita masukkan. Ini ya, 0,75 meter. Kemudian kali dengan F-nya kita cari ya. F-nya ini yang kita cari. Maka kita kita turunkan rumusnya F sama dengan lambda mohon maaf. F sama dengan kecepatan dibagi dengan panjang gelombang atau lambda ya. Kecepatannya 150 dibagi dengan 0,75. Nah, 150 ini kita jadikan kita kali 100 semua ya.
150 kita kalikan 100, kemudian 0,75 juga kita kalikan 100. Kenapa dikalikan 100, Ustaz? Ya, karena biar mudah dalam perhitungan ya, biar mudah dalam perhitungan. Biar untuk menghilangkan komanya ini ya. Maka 150 dikali 100 sama dengan 15.000 ya. Kemudian 0,75 dikali dengan 100 itu menghasilkan 75 ya. Jadi 15.000 dibagi dengan 75, 150 bisa kita coret ya. Karena 75 tambah 75 itu 150 ya. Jadi 150 ini tinggal 2 yaitu 200. Berarti 200 dibagi 1 ya. Hasilnya adalah 200 Hz. Ya. Oke, bagaimana anak-anak Ustaz sekalian? Apakah kalian sudah mengerti soal nomor 1 ini? Ya. Kalau kalian belum mengerti, coba kalian ulangi lagi video Ustaz ini ya. Ulangi bolak-balik sampai kalian akhirnya mengerti. Seperti itu. Nah, kita ke soal nomor 2 lagi. Soal nomor 2 ya. Oke. Nah, ini dia. Jika dalam waktu 0,016 ya atau 0,016 sekon terbentuk 4 gelombang. Hitunglah periode gelombang tersebut. Nah, ini diketahui waktu ya, waktunya ya 0,016 sekon, kemudian ada jumlah gelombangnya ada 4 ya. Nah, diketahui waktunya 0,016 sekon sama jumlah gelombangnya atau N itu sama dengan 4. Bedakan T ini dengan T besar ini ya. Kalau T kecil itu berarti waktu ya. Kalau T besar itu berarti periode ya. T besar ini adalah periode. Oke, bagaimana kita menjawabnya ini ya? Maka kita memakai rumus periode. Rumus periode seperti yang pernah Ustadz jelaskan di video sebelumnya adalah waktu ya, waktu dibagi dengan N ya. Periode sama dengan waktu dibagi dengan jumlah gelombang ya. Jadi waktunya berapa? Waktunya adalah 0,16 di sini ya. 0,016 dibagi dengan jumlah gelombangnya berapa? Ada 4. Jadi 0,016 dibagi 4 sama dengan 0,004 sekon. Itu namanya periode ya. Gampang kan tentang soal-soal tentang getaran dan gelombang ini? Gampang sekali ya. Kemudian kita lanjut ke soal bentuk soal nomor 3 lagi. Bentuk soal nomor 3. Oke. Soal nomor 3 ini pertanyaannya ada 4 ya. Cuman kalian jangan terkecoh dengan pertanyaannya yang banyak ini. Karena soal pertanyaan ini nomor A dan nomor A ini ya terutama ya, ini sangat mudah sekali ya. Oke, kita lihat ya. Perhatikan gelombang di samping. Nah, ini perhatikan ya gelombang yang ini ya. Ada gelombang transversal ini. Jika jarak AB ya, jarak A ke B adalah 120 cm. Jadi jarak dari A ke B ini panjangnya adalah 120 cm. Nah, ditempuh dalam waktu 0,04. Ditempuh ya gelombang ini sampai di sini memerlukan waktu sebanyak selama 0,04 sekon ya. Maka kita disuruh untuk menghitung A. amplitudo gelombang, B. panjang gelombang, C. kecepatan gelombang, dan D. frekuensi gelombang. Bagaimana untuk menghitung ini Ustaz? Nah, gampang sekali ya, gampang banget. Yang pertama kita jawab aja yang nomor A dulu ya. Amplitudo. Amplitudo itu kan simpangan terjauh ya, simpangan terjauh. Jadi kalau dalam transversal ya, gelombang transversal itu simpangan terjauhnya bukit ya. Jarak dari titik seimbang ke puncak bukit atau ke
dasar lembah ya, itu adalah simpangan terjauhnya. Nah, tinggi dari tinggi dari bukit ini ya. Ini diberikan tinggi dari puncak bukit ini sampai ke dasar lembah ini adalah 8 cm ya. Panjangnya 8 cm. Berarti kalau kita hitung dari titik setimbangnya ini ke puncak bukit ini, itu berarti setengah dari ini ya, setengah dari tinggi ini. Berarti 8 ya, panjangnya 8 dibagi dengan 2 ya, bagi 2 karena setengah ini adalah panjang bukit ini atau tinggi bukit ini ya. Jadi isinya adalah 8 dibagi 2 sama dengan 4 cm. Jadi amplitude gelombangnya adalah 4 cm. Kemudian yang nomor 2 Ustaz, yang B. Yang B panjang gelombang. Bagaimana kita mencarinya? Nah, kita perhatikan dari A ke B itu ada berapa lambda atau ada berapa gelombang ya. Ayo kita hitung ya. Sebagaimana yang Ustaz jelaskan kemarin lagi ya, bahwa satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah ya. Jadi intinya satu gelombang itu terdiri dari satu bukit atau satu lembah. Nah, karena kita mulai dari dari dasar bukit ini ya. Dari dasar bukit ini berarti sampai di sini kita hitung ya. Ini satu bukit, satu lembah ya, berarti satu gelombang. Kemudian satu bukit lagi, satu lembah lagi, itu berarti sudah dua gelombang. Kemudian satu bukit lagi, satu lembah lagi. Berarti dari A ke B ya, jumlah gelombangnya ada 3 ya. Ada 3 kan? Ada 3 gelombang. Atau ada 3 lambda. Nah, jarak dari A ke B tadi adalah 120 cm. Sedangkan panjang gelombangnya ada 3 gelombang atau 3 lambda. Maka 3 lambda ini sama dengan 120 cm. Jadi 120 cm ini, jadi 120 cm ini adalah panjang dari 3 gelombang ini. Maka berapa panjang satu gelombangnya? Panjang satu gelombangnya tinggal kita operasikan. 120 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 40 cm. Oke, gampang kan? Nomor 2 mencari panjang gelombang ya. Kita lanjut ke nomor 3, bagian 3 ya, pertanyaan bagian C. Yaitu ditanya kecepatan gelombangnya ya. Maka kita perhatikan di sini ya, jarak dari A ke B itu kita perhatikan jarak dari A ke B adalah 120 cm. Kita rubah ke meter ya, karena nanti kita mau mencari kecepatan ya. Karena kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon. Jadi kita rubah ke meter, 120 cm dirubah ke meter jadi 101,2 meter ya. Kemudian waktu. Waktunya berapa? Waktu yang diperlukan gelombang ini dari A ke B adalah 0,04 sekon ya. Maka kita bisa kalian masih ingat rumus GLBB ya. GLB ya. Rumus gerak lurus beraturan ya. Rumusnya adalah V atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu ya. V sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? Jaraknya 1,2. Jaraknya 1,2 dibagi waktunya adalah 0,04 sekon. 1,2 dibagi 0,04 sekon hasilnya adalah 30 meter per sekon. Jadi kecepatan gelombang ini bergerak kecepatan gelombang ini dari A ke B adalah 30 meter per sekon. Oke, gampang ya. Nomor D ya, bagian D. Bagian D ini kita disuruh untuk mencari frekuensinya ya. Kita disuruh mencari frekuensinya. Frekuensi rumusnya adalah N dibagi T ya. Jumlah gelombang dibagi dengan waktu yang ditempuh ya. Jumlah gelombangnya ada berapa? Ada 3 ya, ada 3. Kemudian waktunya adalah 0,04. 3
3 dibagi 0,04 ya. Jadi 3 dikali ini 100 dibagi, sebenarnya 0,04 ini kan sama dengan 4 dibagi 100 ya. Sama dengan 4 per 100 kan. Nah, karena dibagi berarti setelah untuk operasinya kita kalikan. Kita kalikan dengan syarat pembaginya itu kita balikkan ya. Yang tadi yang awalnya yang awalnya adalah 4 per 100 jadi 100 per 4 ya. Tapi ini operasinya berubah jadi kali ya. Kalau kalian masih belum paham kenapa ini jadi 3 kali 100 per 4, nanti coba kalian buka lagi buku matematika kalian ya. Jadi 3 kali 100 per 4, 100 ini bisa dicoret, 4 juga bisa dicoret. Jadi 100 ini jadi 25 ya. Jadi 3 dikali jadi 3 dikali 25. Jadi 3 kali 25 sama dengan 75 Hz. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 4. Oke, nah ini kalau kita lihat sih agak rumit-rumit ya, tapi sebenarnya nggak rumit-rumit amat sih ya. Asal kita paham konsepnya ya. Nomor 4 ini perhatikan gelombang di samping. Ini kalau tadi ya, kalau tadi kita diperlihatkan sebuah gelombang transversal ya. Sekarang kita diperlihatkan tentang gelombang longitudinal. Yang mana gelombang longitudinal ini merupakan gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getar ya, yang mana arah rambatnya searah dengan arah getarnya atau berimpit dengan arah getarnya. Nah, perhatikan gelombang di samping jika jarak AB sama dengan 8 meter ya. Jika jarak AB sama dengan 8 meter, jarak dari A ke B ini itu sama dengan 8 meter. Ditempuh dalam waktu 0,02 sekon ya. Ditempuh dalam waktu 0,02 sekon. Hitunglah nah panjang gelombang, kecepatan gelombang, dan frekuensi gelombang. Nah, kalau di gelombang transversal tadi kita ditanya tentang amplitudenya ya. Tapi kalau di gelombang longitudinal ini kita nggak ditanya tentang amplitudenya ya. Karena nggak ada amplitudenya dalam gelombang longitudinal ya. Nah, untuk panjang gelombangnya ya, kita Ustadz jelaskan kembali video yang sudah Ustadz upload kemarin ya, mengenai panjang gelombang. Satu panjang gelombang dalam gelombang longitudinal itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan ya. Intinya aja ya. Intinya dalam satu gelombang longitudinal itu terdiri dari sebuah atau satu rapatan dan satu renggangan ya. Nah, ini satu rapatan dan satu renggangan. Jadi kita hitung berapa rapatan, berapa renggangan ya. Karena hitungannya dari sini ya, dari sini ke sini ya. Berarti coba kita hitung dulu renggangannya berapa deh. Renggangannya 1, 2 ya. Renggangannya ada 2. Kemudian rapatannya ada berapa? Rapatannya ada 1. Kemudian ini ada setengah ya. Ini ada setengah renggangan. Tapi di sini juga ada setengah renggangan. Setengah tambah setengah sama dengan 1 ya. Jadi 1 tambah 1 ini ya sama dengan 2 renggangan. Jadi terdiri dari 2 rapatan dan 2 renggangan. Berarti jumlah lambdanya adalah 2 ya. Jadi panjangnya dari A ke B ini adalah 8 meter dengan jumlah panjang gelombangnya ada 2 lambda ya. Jadi satu lambdanya berapa? Satu lambdanya sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4 meter ya. Begitu, gampang kan? Gampang. Ini
karena dia nggak mulai dari ini ya. Ustadz nggak mau kalian bingung tentang panjang gelombang di gelombang longitudinal ini ya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Di sini kan mulainya kan dari dari pertengahan ini ya, pertengahan rapatan ini ya. Otomatis ini ada setengah kan, ada setengah. Kemudian ini juga ada setengah. Jadi setengah tambah setengah berarti satu ya, terdiri dari satu rapatan. Kemudian ini juga ada renggangan apa renggangannya ada sempurna satu ya, ini juga sempurna satu, berarti ada dua. Kemudian rapatannya ada satu lagi ini ya, jadi satu ditambah dengan setengah, kemudian tambah dengan setengah berarti satu. Jadi dua dia ya, jadi ada dua ada dua rapatan dan dua renggangan. Kemudian kalau kita hitungnya dari sini, kalau kita hitungnya dari sini ya, dari pas perbatasan antara renggangan dan rapatan ini, maka satu gelombangnya itu adalah dari sini sampai di sini ya. Maka setelah itu nyampai di sini, baru nyampai di sini lagi ya, baru dia dua gelombang ya, seperti itu. Paham ya tentang bagaimana menghitung gelombang ya dalam gelombang longitudinal. Kalau kalian ada yang mau ditanya, silakan kalian berikan komentar pertanyaan kalian di komentar ya. Jadi lambdanya panjang gelombangnya sudah terjawab. Bagian A ada 4 meter ya. Kemudian bagian B bagaimana Ustaz? Bagaimana dengan bagian B? Ayo kita cari bersama-sama ya. Bagian B ditanya adalah kecepatan gelombangnya. Kita lihat ya, dari A ke B jaraknya ada 8 meter ya. Waktu tempuhnya adalah 0,02 sekon. Maka V sama atau kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu ya. Jarak dibagi waktu sama dengan jaraknya 8, waktu tempuhnya adalah 0,02. 0,02 ini ya. Sama dengan 8 dibagi 0,02 hasilnya adalah 400 meter per sekon. Seperti itu. Gampang kan? Terakhir bagian C ya. Bagian C ditanya adalah frekuensinya. Nah, untuk bagian C ditanya adalah frekuensi. Frekuensi sama dengan jumlah gelombang dibagi T ya. Kalau kita menggunakan rumus F sama dengan N per T, maka kita dapatkan N-nya tadi adalah N-nya kan ada berapa ya? N-nya itu bentar. N-nya tadi kan jumlah gelombangnya ada 2 ya, ada 2. Kemudian T-nya waktunya 0,2. Jadi 2 dibagi 0,2 sama dengan 100 ya. Itu kalau kita menggunakan rumus F sama dengan N per T. Kemudian kita kalau misalnya kita mencari frekuensi dengan menggunakan rumus V sama dengan lambda kali F. Maka kita masukkan nilai V-nya 400 dan lambdanya adalah 4 ya, lambdanya 4. Kemudian frekuensinya itu yang kita cari. Maka frekuensinya sama dengan 400 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 100 Hz. Sama ya dengan kita menggunakan rumus F sama dengan N per T. Paham ya tentang contoh-contoh yang sudah Ustadz jelaskan ini ya. Ustadz harap kalian semuanya mengerti ya. Kalaupun kalian belum mengerti sekarang, coba kalian ulang-ulangin lagi video yang Ustadz buat ini ya. Kalau misalnya memang ada hal-hal atau soal-soal yang kalian memang tidak mengerti, kurang paham, coba nanti buat pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke. Nah, tugasnya kerjakan tugas berikut dengan benar dan rapi di kertas lembar. Kemudian kemudian kertas tersebut difoto ya. Karena foto biasanya itu ukurannya terlalu besar, maka dirubah dulu ya, diubah formatnya ke bentuk PDF.
biar bisa dikirimkan melalui alamat yang Ustadz kasih di grup WA ya. Alamatnya nanti Ustadz kasih ya. Soalnya sebagai berikut. Nah, nomor 1, suatu gelombang memiliki panjang 100 meter dan cepat rambatnya 150 meter per sekon. Nah, mudah sekali ya, sudah kita bahas seperti tadi ya. Jadi, harapannya kalian bisa mengerjakan soal ini dengan baik, dengan benar ya, dengan jujur juga ya. Kalian jangan menyontek teman ya. Atau kalaupun kalian mau bertanya-tanya dengan teman, kalian nggak paham, boleh kalian tanya. Tapi kalian jangan mencontek hasilnya ya. Kalian pahami bagaimana cara mencarinya ya. Tapi Ustaz rasa kalau kalian ulang-ulang terus video tadi, kalian pasti akan mengerti. Dan kalaupun kalian tidak mengerti, boleh kalian berikan komentar kalian, pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton video Ustaz ya. Sebelumnya Ustaz mengucapkan terima kasih juga kepada yang sudah like dan sudah subscribe terutama ya. Dan untuk yang belum subscribe, Ustaz persilahkan kepada Anda semuanya, teman-teman semuanya untuk subscribe biar video-video Ustaz yang terbaru kalianlah yang mendapatkan notifikasi pertama kalinya. Oke, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita ulangi ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi ya.